Assalamualaikum, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat-sehat selalu ya. Kita sudah berada di penghujung semester nih. Pada pembelajaran daring kali ini, semoga kalian tetap semangat ya, tidak bosan dengan materi-materi yang sudah diberikan oleh guru maupun tutor-tutor yang lain. Nah, pada kesempatan kali ini, kami ingin meminta sedikit waktu kalian nih untuk menyimak media pembelajaran yang kami kembangkan pada materi PAI kelas 10 tingkat SMK dengan judul Malaikat Selalu Bersamaku. Kami harap kalian dapat menyimaknya dengan baik ya, karena setelah ini kalian juga akan kita suruh untuk berpartisipasi dalam pengisian kuesioner selanjutnya. Dalam media ini, kita akan membahas mengenai 1. Memahami makna beriman kepada malaikat. Yang kedua, nama-nama malaikat dan tugasnya. Dan yang terakhir, perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Oke, kita masuk ke pengertian iman kepada malaikat. Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Malaikat sesungguhnya adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari cahaya, sebagai utusan Allah yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintahnya. Jumlah malaikat yang wajib diketahui ada 10. Dengan demikian, iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Berikutnya yakni hukum beriman kepada malaikat. Hukumnya adalah fardhu ain. Hal ini tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 285, Quran Surat An-Nisa ayat 136, serta dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa pada suatu hari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam muncul di tengah orang banyak. Lalu beliau didatangi oleh seorang laki-laki. Orang itu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah iman itu?" Beliau menjawab, "Iman adalah kamu harus percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitabnya, pertemuan dengannya, rasul-rasulnya, dan hari kebangkitan di akhirat nanti." Mengenai penciptaan malaikat, malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya dan memiliki sayap. Sehingga jika ada keterangan lain yang menyatakan bahwa malaikat memiliki ciri-ciri yang tidak sesuai dengan keterangan dari Al-Quran maupun hadis, patutlah kita meragukannya. Berikutnya yakni mengenai perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin. Malaikat, manusia, dan jin memiliki perbedaan masing-masing. Dari segi dapat dilihat atau tidaknya, malaikat adalah makhluk gaib, manusia adalah makhluk yang nyata, jin adalah makhluk gaib. Selanjutnya, malaikat tidak memiliki nafsu, sedangkan manusia dan jin memiliki nafsu. Yang ketiga, malaikat selalu taat kepada Allah dan tidak berjenis kelamin. Sedangkan manusia ada yang taat dan ada yang durhaka dan memiliki jenis kelamin. Adapun jin ada yang taat dan ada yang durhaka serta berjenis kelamin pula. Yang terakhir, malaikat tidak makan dan tidak minum, tidak tidur dan tidak kawin, memiliki akal pikiran yang bersifat statis. Sedangkan manusia makan, minum, tidur, dan kawin, memiliki akal pikiran yang bersifat dinamis. Jin juga makan, minum, tidur, dan kawin, serta memiliki akal pikiran. Nama malaikat dan tugasnya masing-masing. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi dan rasulnya. Malaikat Mikail bertugas membagi rezeki dan hujan. Malaikat Mungkar dan Nakir bertugas menanyakan dan menguji iman orang yang sudah mati di dalam kubur. Malaikat Israel bertugas meniup sangkakala.
Malaikat Israfil bertugas mencabut nyawa semua makhluk. Selanjutnya, Malaikat Raqib bertugas mencatat segala amal kebaikan manusia. Malaikat Atid bertugas mencatat segala amal keburukan manusia. Malaikat Ridwan bertugas menjaga dan mengawasi surga serta menyambut semua hamba Allah yang akan masuk ke dalamnya. Dan adapun Malaikat Malik bertugas memimpin para malaikat yang bertugas di neraka. Selanjutnya mengenai hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, menambah keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, menjaga ucapan dan perbuatan. Yang ketiga, menambah kesadaran terhadap alam. Selanjutnya, menambah rasa syukur. Yang kelima, menambah semangat beribadah. Yang keenam, menumbuhkan cinta amal soleh. Dan yang terakhir, makin giat dalam berusaha. Pembahasan yang terakhir yakni mengenai menerapkan perilaku mulia berkaitan dengan beriman kepada malaikat. Yang pertama, berkata dan berbuat jujur. Yang kedua, patuh dan taat pada hukum Allah. Yang ketiga, memiliki rasa ikhlas dan tanggung jawab. Yang keempat, hati-hati dan penuh perhitungan. Yang kelima, memiliki rasa empati. Dan yang terakhir, selalu berusaha memperbaiki diri. Sekian media pembelajaran yang dapat kami sajikan. Terima kasih karena telah menyimak dari awal sampai akhir. Langkah selanjutnya yakni silahkan kalian mengisi Google Form yang telah kami sebarkan kepada kalian semua. Dari sanalah kami akan tahu seberapa besar pemahaman kalian melalui media ini dan apa hal yang perlu kami evaluasi untuk perbaikan media tersebut. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.